Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang saya sayangi, alhamdulillah pada hari ini kita bisa belajar bersama ya, walaupun masih lewat dunia maya, belum bisa secara langsung, tapi saya tetap berharap kalian semangat belajar, semangat menuntut ilmu dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Ini sebagai bekal kita ya, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, dan kita mendapatkan keberkahannya ya dari ilmu yang akan kita pelajari. Nah, anak-anakku yang saya banggakan, sebelum kita memulai pembelajaran saya ingatkan kembali ya, mari kita jaga kesehatan kita ya. Kesehatan kita secara lahir dan batin ya. Secara lahirnya kita patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa sering mungkin cuci tangan, kemudian memakai masker kemanapun kalian pergi ya, kemanapun kalian pergi. Dan karena ini adalah PSBB, kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, saya harap kalian tidak bepergian tapi tetap berada di rumah. Kemudian yang terakhir, jaga jarak tetap jangan menyepelekan semuanya. Kemudian secara batinnya kita lebih meningkatkan ibadah kita ya, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala mara bahaya yang ada di dunia ini. Allahumma amin. Anak-anakku, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca Suratus Shifah ya. Mudah-mudahan diberi kemudahan dan kelancaran. Liridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang makanan minuman haram ya, makanan minuman haram. Kalau pertemuan yang kemarin kita belajar tentang makanan dan minuman yang halal, hari ini kita akan belajar tentang makanan minuman yang haram. Apa sih yang dimaksud dengan makanan yang haram? Makanan yang haram itu adalah makanan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dimakan. Jadi makanan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Setiap yang dilarang pasti ada bahayanya, dan meninggalkan yang haram ada manfaatnya. Itu yang pasti seperti itu. Jadi kalau kita aja bisa, misalnya saya nggak akan makan ini selama 10 hari, kita bisa melakukan. Kenapa untuk meninggalkan makanan yang haram kok sulit? Nah, itu harus ada dari diri sendiri. Jadi itu yang dinamakan dengan makanan haram adalah makanan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kalau pengertian minumannya haram apa? Minumannya haram itu adalah segala jenis minuman yang memabukkan sehingga menimbulkan madorot atau bahaya bagi peminumnya, baik secara jasmani maupun rohani. Jadi minuman yang memabukkan, minuman yang membawa madorot itu adalah yang dikatakan minuman yang haram. Karena apa? Setiap yang memabukkan itu adalah haram. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Walaupun itu sedikit, tetap hukumnya adalah haram kalau memang itu memabukkan. Nah, sebab-sebab diharamkannya makanan? Sebab-sebab diharamkannya makanan adalah, yang pertama adalah karena dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya ya. Jadi jelas ada ayat atau hadis yang menyatakan bahwa makanan itu adalah haram hukumnya.
Yang kedua adalah karena mendatangkan akibat yang tidak baik, mendatangkan madorot bagi peminumnya atau yang makannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis makanan yang haram. Jenis-jenis makanan yang haram itu yang pertama adalah kalau di sini ini lagi nggak keluar di PowerPoint-nya. Kita buka yang ini. Sebab diharamkannya minuman tadi sudah adalah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, ya. Kemudian jenis-jenisnya, jenis-jenis makanan haram. Jenis-jenis makanan haram itu adalah semua yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya. Contohnya ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, itu jelas sekali di situ disampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma takaitum wa ma dubiha 'alan nusub, ya. Jadi jelas di situ hurrimat 'alaikumul maitah. Hurrimat diharamkan bagi kalian, hurrimat 'alaikumul maitah. Maitah itu adalah bangkai, maitatu waddamu, dam itu adalah darah. Maitatu waddamu walahmul khinzir, daging babi, walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah, apa aja yang disembelih atas nama selain Allah. Itu juga jelas sekali, kalau itu jelas sekali dalam Al-Quran, contoh yang dilarang oleh Allah, ya. Itu adalah contoh yang dilarang oleh Allah, yang ada bangkai, darah, itu adalah haram untuk dimakan. Kemudian selanjutnya semua makanan atau binatang yang kecil atau kotor, ya. Makanan yang kecil atau kotor. Jadi membuat yang terkena najis, ya, makanan yang terkena najis itu juga menjadi haram, ya. Tadinya enggak haram tapi tercampur dengan najis, maka itu adalah menjadi haram. Kemudian jenis makanan yang dapat mendatangkan madorot, ya. Jadi ketika kita makan malah membuat kita sakit, perutnya sakit, atau membuat kita pusing, atau membuat hilang akidah kita, maka itu namanya adalah membawa madorot, membawa kerusakan bagi kita. Kemudian selanjutnya adalah makanan yang untuk sesaji, itu juga hukumnya adalah haram. Jadi disembelih selain karena Allah, untuk sesajen atau yang lain, itu juga hukumnya adalah haram. Nah, yang termasuk haram lagi apa? Bagian binatang yang dipotong dari binatang yang masih hidup. Contohnya apa ini? Contohnya adalah misalnya kalian mempunyai sapi, ya, kepengen membuat sop buntut. Nah, kalian potong buntut sapinya buat dibikin sop, padahal sapinya masih hidup. Nah, ini haram, ya. Pengen bikin sop kaki sapi, kakinya dipotong satu, ya. Itu adalah haram karena apa? Hewannya masih hidup. Ini adalah jenis-jenis makanan yang haram. Apa akibatnya orang yang mengkonsumsi makanan haram? Akibatnya adalah akan mengakibatkan penyakit, ya, menimbulkan penyakit. Kemudian merusak mental, akidah dan keyakinan kita. Kalau kita makan makanan yang haram, itu akan menimbulkan penyakit di tubuh kita, ya. Kemudian akan merusak mental kita, akidah kita dan keyakinan kita. Nah, kalau akibat mengkonsumsi makanan haram, ya, akibat mengkonsumsi minuman haram itu ada bisa bagi diri kita. Bagi diri sendiri apa? Ya, diantaranya adalah merusak kesehatan, saraf-saraf kita terganggu, hilangnya akal sehat kita, ya, menghilangkan amal baik, dan itu akan mendapatkan dosa. Karena apa? Sesuatu yang haram kok dimakan itu akan menghilangkan amal baik yang kita lakukan dan kita akan mendapatkan dosa. Merusak kesehatan itu jelas, ya. Organ-organ tubuh kita akan merasakan sakit,
Kemudian bagi orang lain apa? Bagi orang lain masyarakat itu akan mengganggu lingkungan, ya. Ya, kalau orang makan makanan haram biasanya obrolannya, perilakunya itu juga meresahkan masyarakatnya, membahayakan keselamatan orang lain. Kadang karena apa? Tidak berpikir, ya. Seakan-akan akal sehatnya hilang. Karena apa? Orang yang sudah makan makanan haram, minuman haram itu biasanya hilang akal sehatnya. Maka semua yang haram pun bisa menjadi halal, ya. Untuk peluang untuk berbuat jahat itu banyak, ya. Itu akibatnya orang yang mengkonsumsi baik makanan maupun minuman haram, ya. Nah, kalau sekarang kita akan belajar tentang binatang, ya. Nah, kalau tadi adalah tentang makanan haram, ya, makanan dan minuman haram. Saya sampaikan kembali yang namanya makanan atau minuman haram itu adalah yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, ya. Jadi tadi ada jenis-jenisnya. Yang pertama adalah karena jenisnya adalah memang ada dasar hukumnya yang melarang, ya. Kemudian karena membawa madorot, campur najis itu kalau makanan. Kalau minuman itu ya karena memabukkan, ya. Itu juga mengharamkan minuman. Ma'askaro kasiruhu faqaliluhu haramun, ya. Setiap yang memabukkan baik sedikit maupun banyak itu hukumnya adalah haram. Jenisnya lagi tadi, jenis di antara makanan haram itu ada dipotong dari binatang yang masih hidup, ya. Dipotong dari binatang yang masih hidup. Contohnya kalian punya sapi, tadi saya sampaikan kalian ingin bikin sop, dipotong buntutnya, ya, sop buntut itu nggak bisa, nggak boleh kalau memang sapi itu masih hidup, ya. Itu untuk jenis-jenis makanan haram dan akibatnya orang yang memakan makanan haram. Mungkin untuk hari ini pembelajarannya adalah sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala hilaf. Kalian bisa buka halaman 145. Di situ adalah tentang makanan haram, ya. Kalian coba bedakan. Makanan haram itu kan terbagi menjadi dua. Ada yang lidzatihi, ada yang lighairi. Nah, itu yang lidzatihi, yang termasuk lidzatihi itu yang mana, yang lighairi itu yang mana, ya. Nah, kemudian kalian juga hafalkan. Jadi yang Quran surat Al-Maidah, ya, ayat 3 itu juga dihafalkan beserta artinya, ya, beserta artinya. Di situ kalian akan memahami yang bangkai itu karena apa saja. Jadi ada Hurimat 'alaikumul maitatu wat-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mau'udzah. Itu kan jenis-jenis bangkai. Nah, itu jenis-jenis bangkai yang seperti apa? Al-munkhaniqah itu yang seperti apa? Al-mau'udzah itu yang seperti apa? Al-mutaraddiyah itu yang seperti apa? An-natihah itu yang seperti apa? Silahkan kalian pahami jenis-jenis bangkai tersebut yang tertera dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ya, jadi itu tugas kalian. Yang pertama adalah hafalkan Quran surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian kalian membagi jenis-jenis bangkai itu berdasarkan ayat yang Al-Maidah ayat 3 tersebut. Oke, itu tugas untuk hari ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala khilaf. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.